Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Endah Cahyaning Tias, biasa dipanggil Tias. Saya berasal dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang inventarisasi. Baik, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen koleksi yang diampu oleh Ibu Ana Nurhayati MA. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan terkait inventarisasi, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian manajemen koleksi. Jadi, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris menggunakan kata kerja to manage, ya, yang mempunyai tiga arti: mengelola, memimpin, dan mengurus. Lalu, apa sih manajemen koleksi? Manajemen koleksi adalah suatu istilah yang mewakili suatu proses perencanaan suatu koleksi perpustakaan atau lembaga informasi yang meliputi aspek pengumpulan, pemeliharaan, komunikasi, koordinasi, kebijakan, serta perawatan dan evaluasi dalam rangka mencapai target koleksi dari organisasi. Bagaimana sih cara kita melakukan manajemen koleksi? Nah, di sini ada 4 cara ya. Yang pertama dengan cara inventarisasi, yang kedua dengan shelving, yang ketiga dengan stock of name, dan yang terakhir adalah dengan wedding atau penyiangan. Baik teman-teman, langsung saja setelah ini saya akan menyampaikan terkait inventarisasi. Baik teman-teman semua, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait inventarisasi, dan saya juga akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan inventarisasi, maksud dan tujuan dari inventarisasi. Baik, kita awali dari pengertian inventarisasi. Inventarisasi. Kegiatan inventarisasi adalah kegiatan pencatatan data bahan pustaka yang diterima perpustakaan pada buku induk ataupun sarana bantu lainnya. Kegiatan penerimaan dan inventarisasi merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi antara inventarisasi dan penerimaan itu saling berkaitan begitu. Kemudian lalu kegiatan apa aja sih yang kita lakukan di dalam inventarisasi atau bagaimana sih cara kita melakukan inventarisasi? Baik, yang pertama adalah pemeriksaan ya. Jadi di dalam pemeriksaan ini kita harus memeriksa buku yang diterima. Buku yang diterima oleh perpustakaan terlebih dahulu diperiksa kondisinya. Kita dapat menentukan kondisinya itu dalam keadaan baik atau ada kerusakan. Kemudian kita memisahkan buku yang tidak sesuai dengan pesanan dan membuat serta mengirimkan tanda bukti penerimaan buku. Baik teman-teman, yang selanjutnya yang kedua adalah pengelompokan. Pengelompokan ini dilakukan setelah kita menerima buku tadi ya. Setelah diperiksa, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Adapun selanjutnya yang ketiga adalah setelah pengelompokan ada pengecapan. Nah, bahan pustaka terlebih dahulu diberi stempel kepemilikan dan stempel perpustakaan. Stempel kepemilikan paling tidak memuat keterangan sebagai berikut. Ya, jadi stempel kepemilikan itu isinya apa saja? Ada nomor registrasi. Nomor registrasi ini mencakup tanggal perolehan, asal perolehan. Nah, kita dapat bukunya itu dari membeli, hadiah ataukah pertukaran. Kemudian lokasi penyimpanan dan juga jumlah eksemplar. Selanjutnya masih di pengecapan. Nah, stempel ini terbagi menjadi dua ya. Ada stempel perpustakaan dan stempel inventarisasi. Lalu bagaimana langkah kita memberikan stempel? Ada caranya tersendiri ya. Jadi kita memberikan stempel itu hendaknya tidak menghalangi teks dan pada bagian-bagian yang penting. Jadi kita mencari halaman atau lembar yang tidak ada tulisannya, yang bersih gitu, yang kosong. Kemudian stempel itu dibutuhkan tergantung pada kebijakan
perpustakaan ya. Jadi setiap perpustakaan itu mempunyai kebijakan masing-masing. Namun, pada biasanya stempel inventarisasi dibutuhkan di belakang halaman judul. Kemudian, sedangkan stempel perpustakaan pada sisi buku dan halaman-halaman rahasia. Baik, yang terakhir atau yang keempat adalah pencatatan. Jadi, semua buku yang diterima dan telah dibubuhi stempel dicatat dalam buku induk dengan mengisi kolom tanggal terlebih dahulu, supaya jelas pada tanggal berapakah kita menerima buku tersebut. Setiap buku mendapatkan nomor induk nomor inventaris yang berlainan. Mengapakah harus berlainan? Karena berguna untuk membedakan buku yang satu dengan yang lainnya. Bentuk nomor induk bermacam-macam, tergantung kebijakan masing-masing perpustakaan. Namun, pada dasarnya, nomor induk buku adalah nomor urut dari semua buku yang ada di perpustakaan, mulai dari nomor 1 hingga nomor terakhir buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Dengan adanya nomor induk, petugas perpustakaan mengetahui jumlah buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi sudah jelas ya, adanya nomor induk ini adalah untuk memudahkan ketika kita membutuhkan buku itu, kita juga mencari nomornya ya, untuk memudahkan kita mengetahui berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat dan tujuan inventarisasi. Tadi kita sudah belajar bersama terkait bagaimana cara melakukan inventarisasi ya. Yang pertama tadi ada pemeriksaan ya, yang kedua ada pengelompokan, yang ketiga adalah pengecapan atau memberi stempel, kemudian yang terakhir ada pencatatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat dan tujuan inventarisasi. Jadi apa sih manfaat dan tujuan dari inventarisasi? Manfaat dan tujuan inventarisasi perpustakaan dimaksudkan untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan keberadaan koleksi yang dapat diakses oleh pengguna, sehingga mempermudah dalam pemanfaatannya. Jadi sebenarnya manfaat dan tujuan dari inventarisasi ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memudahkan kita ya, untuk memudahkan kita mengetahui jumlah koleksi atau keberadaannya. Nah, selanjutnya dengan inventarisasi akan dapat diketahui lengkap atau tidaknya koleksi yang terdapat di perpustakaan. Bisa dilihat dari segi jumlah atau kelengkapan nomor atau volume, komposisi subjek, dan jenis literatur. Nah, jadi kita bisa mengetahui koleksi itu dari beberapa segi ya, tidak hanya dari jenis literatur, tapi juga bisa dilihat dari komposisi subjek, nomor, atau volume. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara Noval, akan menyampaikan tentang klasifikasi. Terima kasih.